Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Dr. Insinyur Haji Muhammad Said Didu, keluarga besar pelajar Islam Indonesia. Yang kami hormati Dr. Andes Haji Hudayat Konsina MM, Ketua Umum Pengurus Cabang KBPII. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Syekh Yusuf, Profesor Dr. Haji Mustafa Kamil Dip RSL MPD. Yang terhormat Dr. Andes Haji Mede Zalfitri Latif, Ketua Umum Pengurus Wilayah KBPII Jakarta Barat. Yang terhormat Bapak Haji Edi Yusuf, Dewan Pertimbangan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia. Yang terhormat Ananda Muhammad Toha Alwi, Ketua Umum Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia Kota Tangerang. Yang terhormat para pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Sekota Tangerang. Yang terhormat para pimpinan Ormas dan OKP Sekota Tangerang, jajaran pengurus KBPII Kota Tangerang periode 2021-2024, serta seluruh kader dan keluarga besar pelajar Islam Indonesia Kota Tangerang dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, pada hari ini, hari Kamis, kita akan melaksanakan acara pengukuhan pengurus cabang Perhimpunan Keluarga Besar PII Tangerang. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya, Hani Hasanat, untuk memandu acara pada hari ini. Agar keberkahan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Ustadz Muiz Lidnillah kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon berdiri. Tanah air
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Dr. Insinyur Haji Muhammad Said Didu, keluarga besar pelajar Islam Indonesia. Yang kami hormati Dr. Andes Haji Hidayah Latu Konsina MM, Ketua Umum Pengurus Cabang Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Kota Tangerang. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Syekh Yusuf, Profesor Dr. Haji Mustafa Kamil, Div RSL NPD. Yang kami hormati Dr. Andes Haji Medizal Fitri Latif, Ketua Umum Pengurus Wilayah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Jakarta Raya. Yang kami hormati Bapak Haji Eli Yusuf, Dewan Pertimbangan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Kota Tangerang. Yang kami hormati Ananda Muhammad Taha Ali, Ketua Umum Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia Kota Tangerang. Yang kami hormati para pimpinan Yayasan Pendidikan Islam se-Kota Tangerang, para pimpinan Ormas dan OKP se-Kota Tangerang, dan jajaran pengurus keluarga besar, pengurus cabang keluarga besar PII Kota Tangerang periode 2021-2024 yang sebentar lagi akan dilantik dan dikukuhkan. Yang kami hormati seluruh kader dan keluarga besar pelajar Islam Indonesia Kota Tangerang dan sekitarnya. Hadirin yang kami muliakan, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Shalawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in hingga kita sebagai umatnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang kami muliakan, kami segenap panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sivitas Akademika Universitas Islam Syekh Yusuf yang telah menyediakan fasilitas dalam menyukseskan acara pengukuhan pengurus cabang keluarga besar PII Kota Tangerang ini. Semoga kami doakan ini menjadi universitas yang terbaik di Kota Tangerang, menjadi universitas Islam yang terbaik di tingkat nasional maupun internasional. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman panitia yang telah membantu dan bekerja keras dalam menyukseskan acara ini, dan juga kepada seluruh pihak yang telah berusaha untuk bekerja sama agar acara ini menjadi sukses. Tidaklah dapat kami membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian kecuali hanyalah doa yang kami ucapkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan pahala yang berlipat ganda, dan semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami muliakan, kami dari panitia pengukuhan pengurus cabang keluarga besar PI Kota Tangerang melaporkan yang pertama adalah bahwa kondisi pandemi saat ini membuat acara pelantikan pengurus cabang KBPI Kota Tangerang hanya dibatasi 100 orang dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang telah disediakan oleh panitia. Yang kedua, yang ingin kami sampaikan bahwa dalam pelantikan ini juga dapat disaksikan melalui live streaming YouTube yang telah kami berikan linknya kepada seluruh kader dan kepada seluruh keluarga besar yang ada di Kota Tangerang maupun yang ada di Jakarta dan seluruh Indonesia. Hadirin yang kami muliakan, dalam pelantikan ini kami mengambil tema sinergitas peran keluarga besar PI dalam mewujudkan Kota Tangerang yang berkeadaban dan bermanfaat. Diharapkan kehadiran keluarga besar PI Kota Tangerang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kota Tangerang di segala bidang, baik ekonomi, politik, sosial, dan ekonomi, sehingga dapat bermanfaat bagi umat dan seluruh warga, khususnya Kota Tangerang. Hadirin yang kami muliakan, demikianlah sambutan atas nama panitia pelaksana. Kami mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus cabang KBPI Kota Tangerang periode 2021-2024. Semoga kejayaan Islam dan umat Islam dapat kita wujudkan bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan pengurus cabang KBPII Kota Tangerang kepada Dr. Andes Haji Medi Zalfitri Latif, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelum dilantik perlu saya sebagai sekretaris akan membacakan surat keputusan yang telah ada di tangan saya. Nanti insya Allah setelah ini para peserta, para pengurus akan dilantik. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 07 SK PW KBPI garing JKT garing 4 garing 1442 2021 Masehi tentang susunan pengurus cabang Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Kota Tangerang, Banten periode 2021-2025. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus wilayah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia KBPI Jakarta menimbang 1. Bahwa Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang bersifat kekeluargaan, independen dan mandiri, yang bertujuan untuk terwujudnya masyarakat sejahtera, berkeadilan dan beradab, yang sesuai dengan ajaran Islam dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Bahwa
visi keluarga besar pelajar Islam Indonesia menjadikan keluarga besar pelajar Islam Indonesia lembaga perekat dan sumber dinamika umat untuk mencapai izul Islam wal muslimin. 3. Bahwa misi keluarga besar pelajar Islam Indonesia adalah menjadi sumber pemikiran bagi lembaga-lembaga keumatan dan kebangsaan, mengusahakan terjalinnya silaturahmi umat Islam serta membantu kreativitas organisasi PII dalam mencapai tujuannya. Mengingat 1. Anggaran dasar KBPI bab 3 pasal 8 tentang kepengurusan dan pasal 9 tentang struktur organisasi. 2. Anggaran rumah tangga KBPI bab 3 pasal 13 tentang kepengurusan KBPI. Memperhatikan hasil musyawarah KBPI Tangerang pada tanggal 28 Oktober tahun 2020 di Universitas Islam Syekh Yusuf. 2. Surat permohonan pengurus cabang KBPI Tangerang Banten tentang permohonan surat keputusan pengesahan kepengurusan KBPI Kota Tangerang Banten periode 2021-2025. Menetapkan pertama, susunan pengurus cabang KBPI Kota Tangerang Banten periode 2021-2025 sebagaimana terlampir. Kedua, memberikan amanah kepada pengurus cabang KBPI Kota Tangerang Raya Kota Tangerang Banten periode 2021-2025 beserta seluruh jajarannya untuk melaksanakan tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ADRT dengan semangat juang yang tinggi, profesional, transparan dan kerja yang baik dalam mengelola KBPI. Ketiga, hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur kemudian. Keempat, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah. Kelima, apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Keenam, surat keputusan ini berlaku sampai dengan 1 April 2025. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Syakban 1442 Hijriah 1 April 2021 Masehi. Tertanda pengurus wilayah keluarga besar pelajar Islam Indonesia Jakarta, Ketua Haji Medri Zarfidi Latif, Sekretaris Haji Ahmad Junaidi. Lampiran SK nomor 7 garing SK garing PW KBPI garing JKT garing 41442 Hijriah 2021 Masehi. Susunan pengurus cabang KBPI Kota Tangerang Banten. Susunan pengurus cabang keluarga besar pelajar Islam Indonesia KBPI Kota Tangerang Banten periode 2021-2025. Dewan Pertimbangan. 1. Haji Muhammad Masduki. 2. Haji Edi Yusuf. 3. Haji Ahmad Kemal Fauzi. 4. Haji Syahidin Bale. 5. Haji Ebi Jauhari. 6. Haji Arif Nasution. Dewan Pengurus. Ketua Haji Hudaya Latukon Sina. Wakil Ketua Naijan. Wakil Ketua Haji Syihabuddin Yasin. Wakil Ketua Haji Yusuf Kusuma Sastra Atmaja. Sekretaris Ahmad Syauki Sarwani. Wakil Sekretaris Budi Setiawan. Wakil Sekretaris Basori Sodari. Bendahara Hajjah Rizda Paulian Damanik. Wakil Bendahara Hajjah Rahmiati Ahmad. Bidang pendidikan dan pelatihan Ali Said Damanik, M. Salehafuddin, Ahmad Fikri Sidarta, Didi Kurnaidi. Bidang penguatan dan pengembangan PII
Nasrullah Karta Remaja, Nada Syahidah, Ervina Zainil. Bidang politik dan kebudayaan, Ade Marfuddin, Abdul Ghani, Akmal Rifadah, HM Mursidik. Bidang hukum dan legislasi, Haji Erizal SH. Bidang pengembangan bisnis dan usaha, Denny Arianto, kemudian Andri Rahadja dan Abdul Wajid Rasidi. Bidang dakwah dan kemasjidan, Haji Abdul Rajak, Waluyo Sejati, Purwadi Joko Utomo, Abdul Hai Katani. Badan Otonom Muslimah, Ria Rosita, Endah Rahmayanti, Lumami Nilasari Rusman, Eka Rahmawati, Ratu Siti Hayatun Nisa, Sri Palupi Handayani, Dewi Sarah. Kajian strategis, Ihsan Kamil, Ahmad Damanik, Ahmad Fakhri, Muhammad Yasin Yahya, dan Hanif Syuhada. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Syakban 1442 Hijriah, 1 April 2021 Masehi. Demikian untuk selanjutnya kepada Ketua Umum Wilayah Jakarta, Bapak Haji Medijat Fikri Latif, untuk mengukuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya sebutkan namanya bisa nanti di depan saja. Tidak semua yang tertulis di pengurusan ini untuk maju sesuai dengan protokol kesehatan. Saya sebutkan nanti bisa maju ke depan di bawah untuk kita berikrar pengurus cabang KBPI Tangerang. Mewakili dari Dewan Pertimbangan, di sini ada 6 orang. Mungkin wakili Pak Haji Edi Yusuf berkenan untuk, kemudian Ketua Pak Haji Hudaya Latukosina, lalu Sekretaris Ahmad Sauki Sarwani, kemudian Bendahara Ibu Haja Rizda Parulian Damanik bisa maju ke muka. Bidang pendidikan di sini ada 4 orang, saya minta maju salah satunya. Yang hadir Ali Said Damanik atau Muhammad Salahuddin, Ahmad Fikri, Didi Kurnaidi. Silakan salah satu yang hadir bisa maju ke muka. Bidang penguatan dan pengembangan PI, Nasrullah, Nada, Ervin, dan Zaini. Salah satu dari 4 orang itu bisa maju ke muka wakili. Bidang politik dan kebudayaan, Haji Ade Marfuddin, wakili, silakan maju ke muka. Bidang hukum, Haji Erizal. Kemudian bidang pengembangan bisnis usaha, Denny Arianto atau Andri Raharja, Abdul Wajid Rasidi. Bidang dakwah dan kemasjidan, Abdul Razak, Waluyo Sejati, Purwadi Joko Utomo, Abdul
hakikatannya. Badan Otonom Muslimah Ria Rosita, kajian strategis Ihsan Kamil. Maaf, untuk bidang pertimbangan yang terhormat Bapak Haji Muhammad Masduki bisa nanti mewakili 6 orang yang dalam pertimbangan. Silakan bisa di depan. Silakan maju ke muka. Ya. Satu aja, satu. Ya, mengambil jarak. Mandap ke sana saja, Pak. Mandap ke sana aja. Ya. Silakan dia. Ya, yang hadir di depan ini mewakili pengurus yang lain dengan bidang-bidangnya, karena tadi aturan protokol kesehatan tidak semua kita hadapkan untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Atas karunia Allah SWT dan rasa syukur kehadirat Allah pada hari ini, Kamis 1 April 2021, sahabat-sahabat semua akan dilantik sebagai pengurus cabang atau pengurus daerah KBPI Tangerang, Banten, masa bakti 2021-2025. Maaf, sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga kita 4 tahun periodisasinya, jadi sampai 2025, bukan 2024. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan kepada sahabat-sahabat semua dalam mengemban amanah umat. Sebelum saya lantik, saya kukuhkan, perkenalkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada sahabat-sahabat semua tentang kesiapan dan kesanggupan menjadi pengurus. 1. Apakah saudara-saudari bersedia untuk dilantik? 2. Apakah saudara-saudari siap melaksanakan tugas dan bekerja sama dalam menjalankan amanah ini? 3. Apakah saudara-saudari bersedia menjaga nama baik dan memberikan yang terbaik bagi kesuksesan KBPI Tangerang, Banten? Oleh karena itu kita sama-sama ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab, kami pengurus cabang KBPI Tangerang dengan ini berikrar. 1. Saya berikrar akan menjalankan kewajiban dan tugas yang telah diamanahkan. 2. Saya berikrar akan berusaha menjalankan program kerja pengurus cabang KBPI Tangerang. 3. Saya berikrar akan menjunjung tinggi kerjasama, kebersamaan, dan ukhuwah Islamiyah dalam berorganisasi. 4. Saya berikrar akan bersikap jujur, amanah, disiplin, tanggung jawab, dan ikhlas dalam menjalankan tugas. Apabila saya melanggar atau menyimpang dari apa yang telah saya ucapkan
Saya bersedia menerima sanksi apapun yang diberikan. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Silakan duduk kembali. Dr. Haji Mustafa Kamil Dip RSL MPD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Al-ayah, mohon maaf saya potong sedikit ayatnya karena sesuai dengan nilai-nilai pelantikan di hari ini. Terima kasih atas kehadiran di Universitas Islam Syekh Yusuf. Mari kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan para kiai yang begitu menikmati suasana organisasi yang sangat baik sejak zaman dulu berdiri. PII ini sudah lama sekali, dan terima kasih atas kehadirannya dan memberikan kepercayaan kepada UNIS untuk menyelenggarakan upacara yang begitu hikmat dan memiliki nilai makna yang mendalam dalam rangka pelantikan pengurus besar PII Kota Tangerang. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Dr. Said Didu. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Mudah-mudahan ini memberikan semangat Pak Ketua Umum sekaligus sebagai Ketua Pengurus Besar Keluarga Besar PII Kota Tangerang, Pak Hudaya Latukonsina. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus besar, keluarga besar cabang PII Kota Tangerang, dari mulai wilayah, daerah sampai pengurus cabang. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kader PII. Saya tidak tahu apakah hadir dari seluruh Kota Tangerang atau mungkin yang mewakili dari daerah lain, wilayah lain, cabang lain, Kota Jakarta dan Provinsi Banten. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di kampus kami, kampus Perjuangan. Saya berharap dengan dilantiknya pengurus baru keluarga besar PII ini memberikan nuansa yang betul-betul memberikan makna yang mendalam terhadap perjuangan PII itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih juga kehadiran para pengurus Yayasan Islam Syekh Yusuf. Terima kasih Pak Pembina sudah datang, juga Pak Pengawas. Terima kasih atas kehadirannya. Teman-teman sekalian yang saya hormati, PII itu kan pelajar Islam Indonesia. Sebenarnya kan kita sudah tidak pelajar lagi kalau melihat pada usia, namun dalam konteks pendidikan sepanjang hayat, nah ini kita adalah berada pada lifelong learner, sebagai pembelajar sepanjang hayat. Oleh karena itu serasa pelajar saja dari sejak dulu ya. Jadi kita masih tetap muda saja terus. Jadi mudah-mudahan ini memberikan makna tersendiri bagi kita meskipun pengurusnya sudah tua-tua. Pak Hudaya juga saya tidak tahu usianya apa, 17 atau 20. Sepertinya usia bersihnya 20 Pak Hudaya, karena kebanyakannya digunakan tidur ya kita. Saya 17 sebenarnya usia bersihnya, sisanya ada tidur, ada ngobrol dan lain-lain. Inilah makna dari pelajar Islam Indonesia. Saya pernah menjadi anggota pelajar Islam Indonesia ketika sekolah di pendidikan guru agama Islam tempo dulu pada tahun 78-79 pada waktu itu, dan saya belajar bagaimana berorganisasi yang baik, bagaimana memaknai hidup, bagaimana meningkatkan keagamaan dan kepercayaan diri kita sebagai pengurus atau sebagai anggota pelajar Islam Indonesia. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan dilantiknya para pengurus baru ini memberikan nuansa yang sangat mendalam bagi peningkatan organisasi pelajar Islam Indonesia, bukan hanya di Kota Tangerang, tapi mudah-mudahan di seluruh Provinsi Banten dan di seluruh Indonesia. Dan juga memberikan nilai tambah bagi UNIS. Mudah-mudahan ke depan pelajar Islam Indonesia juga berkembang di organisasi atau di kampus kami, meskipun PII adalah ekstra kampus, namun tetap kami membuka keran untuk tetap meningkatkan layanan organisasi kemahasiswaan, bukan hanya dalam konteks nilai-nilai akademik, tapi bagaimana membangun organisasi di luar kampus itu sendiri. Oleh karena itu saya berharap dengan dilantiknya Pak Hudaya Latukonsina dan semua pengurus yang lain, satu saat kami akan undang untuk memberikan pemahaman, meningkatkan pengetahuan bagaimana berorganisasi yang dilandasi oleh nilai-nilai keislaman dan keimanan, seperti apa yang disiratkan di dalam ayat Al-Quran yang 3 ayat tadi. Itu menunjukkan bahwa bagaimana kita bersatu, bagaimana kita melakukan sesuatu perbuatan yang baik, dan Allah sangat membenci pada orang-orang yang hanya ngomong doang gitu kan.
Oleh karena itu saya berharap dengan dibentuknya organisasi yang baru, pengurus yang baru ini bisa mengerjakan segala sesuatu yang lebih baik, membangun PII, membangun nusa bangsa, memberikan pemahaman kepada seluruh rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya yang didasari oleh nilai-nilai keimanan dan keislaman. Yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf karena suasana COVID-19 ini masih merajalela. Mudah-mudahan dengan doa seluruh umat Islam dan juga doa para kiai yang ada di depan saya sendiri sebagai rektor, memberikan nuansa yang sangat mendalam, memberikan pemahaman kepada kita sekalian, dan Allah memberikan maghfirah dan kesehatan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan COVID-19 ini segera terhindar dari bumi pertiwi kita yang kita cintai, Indonesia. Kemudian yang terakhir sekali saya ucapkan terima kasih atas doanya Pak tadi siapa yang pertama kali berpidato, Ketua Panitia. Pak Ketua Panitia, saya ucapkan terima kasih atas doanya. Mohon mudah-mudahan katanya Unis berkembang lebih maju lagi ke depan. Itu doa yang saya harapkan. Di depan saya ini adalah para kiai. Biasanya kiai itu di pinggir kiri kanan depannya adalah malaikat rahmat. Oleh karena itu mudah-mudahan memberikan ijabah untuk mengembangkan Unis ke depan dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Dun wal qalami wa yasturun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Umum Pengurus Cabang KBPII kepada Bapak Dr. Andes Haji Hudayalatul Qonsila MM, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli Muhammad wa ali Muhammad. Yang kami hormati Ketua Wilayah Keluarga Besar PII Jakarta Raya, yang kami hormati Pak Dr. Said Didu sebagai narasumber yang insya Allah hari ini akan menginspirasi kita bersama. Pak, ada dua posisi, satu sebagai Ketua Kuarda Banten, sekaligus juga sebagai Ketua Penasehat KBPI Tangerang, beserta jajaran para penasehat. Hadir juga dua wajah pengurus wilayah KBPI Jakarta dan Banten, Pak Suhari, beserta seluruh pengurus yang barusan saja dikukuhkan, yang kami banggakan, para undangan dari perguruan-perguruan Islam di Kota Tangerang, dan secara khusus kami ucapkan juga terima kasih kepada para pengurus organ Yayasan Islam Syekh Yusuf Tangerang, Pak Rektor yang kami banggakan. Terima kasih. Pada kesempatan ini kita telah bersama-sama menyaksikan pengukuhan pengurus keluarga besar PII Kota Tangerang 2021-2024. Tadi disebut 2025. Saya sebenarnya berat hati menerima posisi sebagai ketua pengurus keluarga besar ini. Namun demikian karena desakan, ya alhamdulillah insya Allah kami menerima, dan sejak hari ini setelah dikukuhkan ini mari kita rancang sebuah langkah-langkah konkret untuk kepentingan syiar Islam khususnya dan silaturahmi kita bersama di kalangan keluarga besar PII di Kota Tangerang ini. Pak Rektor tadi mensinyalir persoalan PII lebih ramai KB-nya, keluarga besarnya ketimbang PII-nya, tapi saya ingin sampaikan juga pengurus daerah PII
Kota Tangerang juga pada beberapa waktu yang lalu tahun 2020 dikukuhkan di UNIS, sehingga dari pengurus daerah PII dan keluarga besar PII sama-sama dikukuhkan di tempat ini. Mudah-mudahan ini menjadi barokah buat kita sekalian. Saya tidak akan menjanjikan banyak hal tentang aktivitas organisasi ini, tetapi saya hanya ingin mengingatkan bagaimana pentingnya kesadaran kita bersama untuk saling bersilaturahmi. Kekuatan silaturahmi inilah yang mungkin nanti akan mengantarkan kita bisa berdedikasi untuk masyarakat dan bangsa khususnya di wilayah Tangerang ini. Dengan tema yang kita lihat hari ini, bagaimana pentingnya berkeadaban dan bermartabat. Ini saya kira kata-kata yang sangat besar artinya dan mempunyai tuntutan besar pula pada kita sekalian yang harus kita konkretkan. Dan untuk itu dirancang untuk diagendakan jika bersedia ada pertemuan sebulan sekali pada keluarga besar PI Kota Tangerang untuk ngaji sajalah, bahasanya mengaji saja. Di tengah-tengah kita sudah ada Pak Dr. Said Didu, barangkali beliau bisa diundang dalam kesempatan lain dalam upaya diskusi-diskusi santai kita di UNIS ini. Saya kira insya Allah dengan izin Pak Rektor nanti kita bisa mencoba melakukan kajian-kajian yang itu bermanfaat bukan buat saja masyarakat tetapi juga bagi kalangan akademisi di UNIS. Terima kasih Pak Rektor atas kesempatan ini dan mudah-mudahan ini adalah situasi awal yang mudah-mudahan nanti kalau kita bersilaturahmi jumlahnya bertambah bukan berkurang. Seperti yang saya khawatirkan kemarin dengan teman-teman setelah pengukuhan hari ini, ketika diundang pada 1 bulan yang akan datang untuk bersilaturahmi dan berdiskusi, yang saya khawatirkan menjadi berkurang dan biasanya selalu berkurang. Untuk itu marilah kita pastikan semangat kita kuncinya silaturahmi sajalah. Jangan berpikir yang lain-lain, syukur sambil meok. Bapak tahu meok? Makan enak, ngomong kosong, Pak. Jadi kita dibuat santai saja, jangan ada beban serius. Nanti biar Pak Said itulah yang memberikan pencerahan buat kita sekalian agar kita terinspirasi sebagai masyarakat Islam yang memiliki martabat dan keberadaban yang tinggi. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Dan terima kasih atas segala dukungan untuk menunjuk saya sebagai ketua di Kota Tangerang ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum Pengurus Wilayah KBPII kepada Dr. Andes Haji Medi Zulfikri Latif. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wahdah sadaqa adah wa nasara abdah wa azaza zindah wa hazama al-ahzab wahdah. Amma ba'd, kita kiram yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Mustafa Kamil, Rektor UNIS, Ketua Cabang KPI Tangerang, Pahodaya Latu Kusina, Dewan Pertimbangan Bapak Haji Mas Duki, dan teman-teman pengurus semua yang bisa hadir dalam acara ini. Tiada kata yang patut diucapkan pada hari ini kecuali kita patut bersyukur kehadirat Allah SWT, di mana pada hari ini kita mesti diberikan nikmat-nikmat yang sangat banyak, khususnya nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat. Mudah-mudahan kita terhindar dari COVID-19. Salawat salam semoga Allah mencurahkan kepada manusia yang paling baik, manusia pilihan, khataman nabiyyin, sayyidul mursalin, yang mencintai orang fakir miskin dan anak yatim piatu,
yang paling khusus sholatnya, yang paling sempurna hajinya, yang makamnya dikunjungi oleh jutaan umat manusia seluruh dunia, yang sering menangis jarang tertawa, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya yang istiqomah, konsisten hingga akhir hayat kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, program KWBI tidak usah banyak-banyak. Tadi Pak udah mengatakan di KWBI Jakarta juga tidak banyak programnya. Kita setiap 2 minggu sekali mengadakan kajian strategis keislaman, keumatan. Kita ganti-ganti penceramahnya biar tambah wawasan kita. Kemudian yang penting selanjutnya ada, mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali, silakan saja. Tujuannya kita bisa bertemu, saling silaturahmi, memecahkan masalah umat, begitu kan? Karena kita bukan kayak di daerah lagi, pengurus daerah Tangerang, kita sudah keluarga besar. Kalau di HMI namanya alumni HMI, KAHMI, jadi mungkin ide-ide untuk anak-anak adik kita. Satu, mungkin pesan saya, tidak mungkin KBP-nya hidup tapi anak daerahnya mati. Justru harusnya anak-anak daerah ini harus hidup dengan ditopang oleh KBPI, begitu. Kita keterbatasan waktu kita, kerja kita, sisa kerja kita, hidup kita masih kita bisa bertemu ini, sudah kita syukuri. Jadi tidak usah muluk-muluk. Khusus KBPI Jakarta, insya Allah dalam kedekatan sebentar lagi Ramadan, kita akan mengadakan bukber, buka puasa bersama. Mungkin sebulan ini 2 kali bukber, 1 kali santunan untuk anak-anak yatim, piatu, dan duafa khusus anak-anak KBPI di Jakarta. Jadi dari 5-6 wilayah ini cabang, mungkin dari cabang Tangerang siapa yang mau dikirim ke Jakarta, khususnya anak-anak KBPI yang kurang mampu, kita akan berikan santunan. Kurang lebih untuk tahun ini 100 orang kita akan berikan santunan kepada khusus anak kita yang yatim piatu, yang duafa, keluarga besar PI se-Jakarta, bisa nanti datang ke Keramat Raya 45 akad kita undang khusus. Lalu yang kedua, pesan saya dari tema ini satu saja. Allah berfirman, walau ahnal Qur'anan wattaqaw la fatahna alaihim barakatun minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya sebuah negeri ini beriman dan bertakwa, iman takwa, kami akan buka keberkahan dari pintu langit dan dalam bumi. Kuncinya di situ iman dan takwa. Buah iman dan takwa adalah nilai kejujuran dan nilai takwa adalah amanah. Hilangnya bangsa ini, peradaban kita ini, banyak manusia pintar, tapi manusia-manusia yang jujur yang sangat kurang sekali. Mudah-mudahan KBPI Tangerang, khususnya yang luas secara KBPI nasional, menjadi orang pelopor untuk menjadi manusia-manusia yang jujur, manusia-manusia yang amanah. 2 nilai ini yang hampir hilang di negeri kita. Negeri kita apa yang tidak ada? Semuanya ada. Kekayaan alamnya melimpah ruah, hebat sumber daya alamnya. Sampai Profesor Dr. Yusuf Qardawi waktu datang ke Indonesia bertemu dengan SBY mengatakan Indonesia harus sebagai pelopor kebangkitan umat Islam abad 15 Hijriah. Apa kriterianya? Di wartawan banyak. Negeri ini ada 3 potensi itu. 1 potensi penduduknya paling banyak di dunia. Sebuah kebangkitan itu ditopang, didukung oleh manusianya paling banyak di dunia. Yang kedua, sumber daya alam, the natural resources, sumber daya alam. Hebat negeri ini, hebat. Ya, iri bangsa-bangsa luar itu iri ingin mencaplok negeri kita, karena negeri ini semuanya apa yang ada, emasnya, batu barunya, lautnya, kekayaan lautnya, hutannya, masya Allah, punya nomor semua. Yang ketiga, kata bangsa ini bangsa pejuang. Dari dulu Indonesia tidak pernah menyerah terhadap penjajahan. 3 potensi ini harusnya Indonesia sebagai pelopor. Turki pernah
jadi pelopor kebangkitan Islam. Tapi Indonesia harus dimulai gitu. Itu pesan Yusuf Pardawi waktu datang ke Indonesia. Mudah-mudahan dari besar ini, dari pergerakan umat Islam di Tangerang, KUB sekalian menjadi pelopor manusia-manusia yang jujur. Hilangnya negeri ini karena kita tanggung oleh manusia-manusia tidak jujur, manusia tidak amanah. Dua ini kunci untuk berhadapan, bermartabat. Kalau dua nilai ini, nilai kejujuran, nilai amanah tidak ada, kami cabut keberkahan. Berapapun kekayaan negerimu, tapi kalau kamu keluar dengan nilai-nilai ketidakjujuran, ketidakmanahan, kami cabut keberkahan. Itu tunggu azabku sangat penting. Kata Allah. Itu saja pesan saya. Kerjakan semua nilai kejujuran, nilai amanah. Selamat berkarya, selamat menjalankan amanah ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Gak usah dipaksakan, santai saja. Gak usah terlalu tegang. Biasa. Keluarga besar. Sisa waktu sampai kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Dewan Kehormatan KBPII Kota Tangerang kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Masduki MSI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Rektor UNIS yang kami hormati, Bapak Dr. Said Didu juga yang kami hormati, Ketua Pengurus Wilayah PBPI Jakarta dan seluruh jajaran yang kami hormati, Ketua Pengurus Pengurus Besar PI Kota Tangerang beserta dengan seluruh jajaran yang kami hormati, para alim ulama, para kiai, dan para kakanda dan sahabat yang hadir pada saat ini, dan juga hadirin undangan yang saya hormati dan saya banggakan. Mudah-mudahan senantiasa Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya. Di kesempatan yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai dengan akhir zaman. Permohonan maaf kalau pada kesempatan ini saya berpakaian seperti ini. Kebetulan tadi saya disampaikan 2 periode ini 10 tahun saya diberikan amanah menjadi Ketua Parti Daerah Gerakan Pramuka Banten. Dan tadi pagi kami berkegiatan dengan Pak Bupati Tangerang. Dan alhamdulillah saya masih berkesempatan untuk hadir di sini, dan insya Allah sebentar jam 2 saya di Win Banten, kegiatan yang sama yang berkaitan dengan kegiatan pramuka. Jadi mohon maaf kalau penampilan saya ini berbeda dengan bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya merasa berbahagia sekali dan bersyukur sekali dengan diajak kembali barangkali untuk bergabung bersama DIPEI ini. Saya teringat pada sekitar tahun 60-an barangkali, bersama dengan almarhum Kakanda Gumsoni, saya dibina, dibimbing, mulai sejak kepanduan Angkatan Bela Islam, dengan pembinanya almarhum Kak Marzuki Ma'ruf. Kemudian pada saat itu berdampingan dengan kegiatan PI.
Walaupun mohon maaf kalau pada saat itu saya tidak terlalu aktif, barangkali Kak Yusuf ya, saya tidak terlalu aktif ikut serta berkegiatan. Namun dari event-event tertentu saya ikut serta. Pada saat basic training di Lengkong saya masih ingat betul. Kemudian latihan-latihan kegiatan drum band, marching band waktu itu, dan berkegiatan juga waktu di muktamar di Bandung. Jadi banyak kegiatan yang saya ikuti. Namun memang tidak seaktif mungkin teman-teman yang lain. Tapi alhamdulillah pada hari ini saya diingatkan kembali untuk bergabung di PI, di keluarga besar PI, dan insya Allah apa yang dulu pernah ditanamkan oleh para pembina kami itu masih melekat dan insya Allah tidak akan lepas dari apa yang sudah, kalau dikatakan didoktrinkan pada saat itu, insya Allah itu tidak akan lepas dari apa yang pernah dulu kita lakukan. Ini mudah-mudahan istiqomah sampai kapanpun itu betul-betul kita pegang. Hadirin sekalian, terkait dengan kegiatan pelantikan pada hari ini, di samping rasa syukur saya ingin berpesan kepada diri saya, juga insya Allah barangkali bersama kita, untuk ikut di dalam kegiatan ini, kita harus ada manfaat, harus berusaha supaya apa yang kita lakukan bermanfaat. Pertama untuk diri pribadi, yang paling tidak, dengan kita berkumpul di sini, kita mengambil manfaat, tadi yang disampaikan, itu bisa bersilaturahmi di antara kita semuanya. Bisa saling mendoakan, bisa saling mengingatkan. Ini yang pertama. Jadi kita niatkan bergabung di sini, pertama-tama harus mengambil manfaat dulu. Apalah artinya kita berada di sini kalau tidak ada manfaat untuk diri kita. Jadi oleh karena itu saya pesan kepada diri saya ikut di sini harus bermanfaat untuk diri saya. Terutama dalam rangka upaya meningkatkan kualitas diri. Bagaimana ke depan kita harus lebih baik lagi. Kalau berbicara masalah pembinaan masalah agama, akidah, segala amalia, ini barangkali itu merupakan upaya kita untuk ada manfaatnya bergabung di sini. Jadi saya pikir kalau toh saya juga ikut di sini cuma tidak apa-apa, tidak ada kegiatan, buat apa saya berada di sini? Ini yang menjadi pesan buat diri saya pribadi. Di samping itu juga bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Bagaimana kita juga bisa mengembangkan organisasi kita, karena kita bergabung dalam bentuk organisasi. Jadi bermanfaat untuk diri pribadi dan juga bermanfaat untuk kepentingan organisasi. Kita tanggung jawab bagaimana organisasi ini bisa berkembang dengan baik sesuai dengan program-program kerja kita. Walaupun program kerja kita itu ya tentunya tidak perlu yang muluk-muluk, yang simpel-simpel saja seperti tadi kajian-kajian dan sebagainya. Insya Allah di samping bermanfaat untuk diri pribadi dan juga bermanfaat untuk kepentingan mengembangkan organisasi kita. Kalau kita banyak berkumpul, orang pasti akan melihat kepada kita, akan menilai. Insya Allah penilaian itu akan penilaian positif sepanjang kita lakukan itu semua dengan baik. Nah, jadi yang pertama adalah manfaat untuk pribadi, kedua manfaat untuk organisasi, dan yang lebih penting lagi harus bermanfaat kepada masyarakat dan lingkungannya. Jadi keberadaan kita ini harus kita tampilkan barangkali ke depan apa yang bisa kita lakukan supaya keberadaan kita ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak. Jangan kita hanya berdiri berada dalam lingkungan kita saja, tapi justru bagaimana menunjukkan kepada masyarakat aku ini ada di sini. Bukan minta diperhitungkan, tidak, tapi bukan juga ingin dilihat, tidak, tapi kita buktikan bahwa kita juga memperhatikan masyarakat lingkungan. Banyak hal yang ya barangkali banyak hal yang bisa kita lakukan. Apalagi dalam kondisi saat sekarang ini. Contoh barangkali yang paling konkret ini bagaimana ikut serta menanggulangi masalah pandemi ini. Mungkin orang-orang dianggapnya itu bukan urusan kami, itu urusan pemerintah atau urusan orang lain, urusan dinas kesehatan. Ini tidak harus dilakukan oleh kita, tapi justru apa yang bisa kita lakukan dalam upaya juga membantu mendukung program-program ini sehingga tidak berakibat buruk buat kita. Jadi ini barangkali yang ingin saya pesankan kepada diri saya pribadi. Mudah-mudahan saya kira hal yang sama juga mungkin bisa juga dirasakan oleh semua para sahabat, para keluarga besar daripada PI ini. Jadi tidak banyak barangkali yang saya sampaikan karena saya bertekad seperti pada saat kami bertemu dengan Pak Hudaya pun, apa yang akan kami lakukan di sini? Yaitu tadi, saya kalau sudah menyatakan, apalagi tadi saya mohon maaf dengan dilantiknya saya menyampaikan ikrar, itu Masya Allah, luar biasa. Rasanya ini bukan main-main gitu. Jadi bukan sembarang kita hanya mengucapkan, tapi justru kita harus bertekad membuktikan apa yang kita ucapkan. Insya Allah kebetulan saya dididik dibina di Gerakan Pramuka dengan kode etik dan kode kehormatan Trisatya dan Dasa Dharma. Tadi yang paling utama kejujuran dan amanah.
Ada satu dharma yang ke-10 itu, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Jadi saya serupa. Jadi amanah dan kejujuran. Mudah-mudahan ini semua bisa diterapkan oleh kita semua. Insya Allah kita semua berjalan dengan amanah dan kejujuran, aman semuanya insya Allah. Jadi ini merupakan pesan kepada diri saya pribadi. Mudah-mudahan pesan ini juga bisa juga barangkali dirasakan juga oleh semuanya. Mudah-mudahan kita sepakat bersama bagaimana ke depan keluarga besar PI ini bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk kepentingan masyarakat, khususnya di lingkungan kita saja dulu. Apalagi bisa menjangkau ke lebih banyak lagi. Tapi paling tidak tadi bagaimana Kota Tangerang ini martabat dan sebagainya, ini barangkali satu upaya kita untuk turut serta. Ya kalau kata membimbing barangkali terlalu jauh lah. Tapi paling kita memberikan contoh-contoh terbaik saja untuk masyarakat-masyarakat yang ada di lingkungan kita. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya ini juga tidak tidak siap untuk menyampaikan sambutan karena tidak diberitahukan dulu. Tapi itulah yang mungkin saya utarakan. Mudah-mudahan ini juga menjadikan ingatan buat saya untuk betul-betul istiqomah ikut di dalam kegiatan kepengurusan di pengurus besar PI ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu orasi kebangsaan dengan tema memperkuat ukhuwah membangun bangsa kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Said Didu. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehormatan buat saya bicara di depan bapak-bapak dan selamat kepada para pemberani. PI motonya tandang ke gelanggang meskipun seorang. Itu moto yang kita selalu pegang dan saya pikir Pak Rektor biasanya kalau acara yang ada II-nya itu banyak juga I yang datang, intelijen gitu. Kalau banyak acara-acara Islam sekarang II juga banyak datang, jadi bagus saja lah. Jadi bagi I yang datang silahkan didengarkan apa yang disampaikan orang-orang pelajar Islam Indonesia. Jelas dari dulu cinta terhadap negerinya. PI itu intinya mempertahankan negerinya dan hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada partai manapun. Itulah PI. Jadi kalau ada I yang mencurigai keluarga besar PI, mungkin perlu belajar tentang kecintaan kader-kader PI kepada bangsanya. Itu perlu dia belajar. Mungkin mereka hanya lebih mementingkan slogan saya Pancasila, saya Indonesia. Itu mungkin mereka itu. Jangan pernah nanya bahwa akan adakah keluarga besar PI mengkhianati negerinya. Tidak ada, karena yang korban tahun 60-an sejak perjuangan adalah paling depan adalah pelajar Islam Indonesia, bukan yang lain. Mungkin kalian-kalian yang II ini mendapat gaji dari hasil perjuangan keluarga besar pelajar Islam Indonesia. Jadi janganlah membenci orang yang yang memberikan gaji kepada Anda. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, Pak Rektor, Pak Hudaya, Pak Matsuki, kemudian Ketua KBPI Jakarta. Saya sebenarnya orang asli Tangerang, Pak. Tapi biasanya orang-orang yang mengarah ke Tangerang itu adalah orang-orang menjadi baik umumnya tuh. Bukan berarti ke Bekasi jelek, tapi mungkin lebih. Saya 90 tinggal di Serpong gitu, di Puspitek.
96 pindah ke Modern Land sampai sekarang. Jadi saya orang Tangerang asli. Hari ini saya pikir topiknya saya ingin menyampaikan benar-benar saya ingin menyatakan bahwa bangsa kita, Pak, bangsa kita ini di tengah tikungan tajam yang sangat berbahaya. Itu di tengah tikungan tajam yang sangat berbahaya. Saya dalam birokrat dalam pemerintahan hampir pernah di Senayan. Saya baru kali ini menghadapi ketegangan seperti ini. 98 tidak tegang seperti ini. Nanti saya jelaskan ada 12 tikungan tajam yang sedang kita mungkin wariskan. Bagi pemerintah yang merasa mungkin dianggap kritik, tapi itulah yang bisa saya lakukan. Saya ini, Pak, sebenarnya masih lama pensiunnya, tapi memilih pensiun dini, Pak, karena saya sudah tidak betah melihat pembenaran-pembenaran yang dilakukan. Itu saya tidak betah. Saya masih dulu waktu pensiun dini saya 56. Saya pensiun harusnya 70 tahun karena saya sudah peneliti utama, tapi saya memilih berhenti supaya saya menjadi manusia merdeka. Saya lanjut. Ini saya coba, ini nanti seperti Bapak tadi katakan bahwa ya nanti kita diskusi lah detail masing-masing, tapi saya ini sebagai pengantar saja masing-masing ini bahwa kita ada 12 warisan yang kami akan terima, yang generasi muda akan terima, yang tadi ada adik pelajar Islam Indonesia akan terima. Ini saya uraikan 12 warisan ini berat, Pak. Saya pikir Pak Matsuki lama di dalam mengalami, tapi saya memaklumi juga teman-teman di dalam kalau nggak mau bicara demi mengamankan posisi itu perlu. Jangan kita semua. Jadi ya Mbak, negara ini problemnya adalah yang tidak tahu banyak bicara, yang tahu tidak mau bicara. Saya berusaha menjadi tahu dan mau bicara, berusaha, Pak. Saya katakan agenda pertama yang berat sekali adalah beban utang negara yang meroket. Pemerintahan sekarang menerima utang dari 6 presiden sebelumnya, 6 atau 7 lupa saya. 6 presiden sebelumnya itu 2.600 triliun tahun 2014, sekarang sudah 6.300 triliun. Jadi selama 73 tahun utang bertambah, itu menjadi 2.600, menjadi sekarang hanya 6 tahun menjadi 6.300 triliun. Dan perkiraan saya kalau masih berlanjut akan menjadi 11.000 triliun. Kira-kira kalau sampai 2024. Nah, problemnya adalah bukan jumlahnya saja, problemnya tidak ada lagi kemampuan membayar. Kemampuan membayar kita sekarang itu hampir 45%. Pendapatan negara digunakan untuk membayar cicilan utang, cicilan bunga utang, bukan cicilan utangnya. Hampir 45%. Nah, saya pikir kalau di rumah tangga ibu-ibu, kalau gaji sudah 45% dipakai untuk bayar utang, saya pikir tetap persa biaya sekolah anak-anak dikurangi, gizi juga dikurangi. Itulah kira-kira gambaran yang terjadi. Dan ini semangat ini bertambah terus. Tidak ada upaya sama sekali mengendorkan penambahan utang. Tahun 2021 saya perkirakan akan menambah utang lagi minimal 1.000 triliun. Minimal 1.000 triliun tambahannya. Coba bayangkan, Pak, setahun nambah 1.000, dulu 6 presiden sebelumnya hanya 2.300 triliun. Di BUMN juga demikian. Di BUMN itu utang kalau tidak dimasukkan utang perbankan, itu dulu 2014 utang hanya 500 triliun, sekarang 2.500 triliun, 5 kali lipat. Oke, ini data. Silakan yang merasa marahlah ke saya, karena ini data yang Anda bukan saya tidak. Yang kedua adalah pengangguran dan kemiskinan makin meningkat. Ini clear sekali. Saya pikir
Pak Masuki yang muter-muter di Banten ini terasa sekali. Terasa sekali semua kemiskinan makin meningkat dan pengangguran makin bertambah. Dan kelihatannya lebih banyak waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak terkait dengan itu dibanding dengan memikirkan orang-orang miskin. Saya kemarin ke Kronjo melihat bagaimana petani kita. Yang kalau Kronjo itu ya pasti bapak-bapak paham, itu paling tinggi 4 ton per hektar lah padi. Karena sawahnya memang nggak terlalu bagus. 3,5 ton kira-kira kalau dia mendapatkan harga setelah diisukan impor beras, harga turun dari 4.500, 4.800 ke 3.000 rupiah. Kalau 3.000 rupiah berarti petani hanya menerima 10 juta. Ongkos produksi kira 7 juta, sisa 6 sampai 7 juta, sisa 3 juta. Dibagi dengan pemilik sawah, maka dia hanya dapat kira-kira 500 sampai 700 ribu per bulan petaninya. Bagaimana hidupnya petani? Terbayang nggak oleh orang yang mengambil kebijakan mau impor beras bahwa dia sedang membunuh rakyatnya? Saya pikir kita pelajari Indonesia janganlah berbuat begitu. Mungkin juga itu bisa, kalau ada amal jariah, saya belum pernah dapat istilah dosa jariah, mungkin juga ada dosa jariah. Dan pengambil kebijakan harus bertanggung jawab terhadap kemiskinan yang Presiden menyatakan tidak mau impor lagi, tapi bulan Juni saya orang Pindrang Sulsel itu panen di sana akhir Mei, jadi itu pasti turun lagi harga. Nah, saya tidak tahu lagi dan tidak bisa diselesaikan dengan hanya teriak Allahu Akbar. Ini harus kita berusaha untuk menyelesaikan. Nah, oke, korupsi meluas, merata dan meningkat. Ini clear sekali. Clear sekali, korupsi di mana-mana terjadi dan semakin banyak ditangkap, semakin tidak merasa bersalah. Ketawa-ketawa. Terbayang kalau kita, saya lama Pak di dalam, saya di BUMN itu paham betul saya. Kenapa saya menangis Jiwasraya dirampok. Dan saya paham siapa yang merampok. Cuma nggak boleh dibuka, nanti kita ngobrol-ngobrol. Dan lucunya orang ini selalu muncul di TV seakan-akan paling jujur. Padahal dia perampoknya. Ya udah janganlah. Nanti kita nggak bisa ngobrol lagi karena dipanggil oleh I itu. Nah, gimana saya melakukan itu? Saya kebetulan paham Pak, modusnya seperti apa. Bayangkan Pak Asabri diambil puluhan triliun duit prajurit. Bayangkan Pak, duit prajurit sudah berani dirampok oleh koruptor. Duit bansos berani dirampok oleh koruptor. Ini negeri ini mau dibawa kemana? Dan tidak pernah saya mendengarkan pernyataan prihatin dari pimpinan negara terhadap korupsi. Tidak pernah saya mendengarkan prihatinnya pimpinan partai politik yang sarang koruptor itu terhadap korupsi ini. Tapi yang menarik adalah setiap survei, partai yang paling banyak korupsinya tetap paling banyak dipilih. Jadi agenda kita adalah menyadarkan rakyat juga. Rakyat juga ini sumber masalah. Tetap terpilih walaupun paling banyak korupsinya. Oke, yang keempat, politik kekuasaan. Politik dan kekuasaan dibangun di atas oligarki dan dinasti. Sangat terbuka. Nah, oligarki itu apa penyebab oligarki? Karena saya ingin menyatakan, mungkin kita berjuang semua Pak, sistem politik ini harus diubah. Sistem pemilihan ini harus diubah. Kalau ini terus, maka yang menentukan adalah cukong-cukong kekuasaan. Siapa yang akan menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota. Orang-orang hebat yang tidak mau disogok dan menyogok itu tidak mungkin jadi. Keluarga besar PI biasanya tidak mau disogok dan tidak mau menyogok. Itu berat. Nah, tidak ada yang kira-kira bisa jadi wali kota bupati di daerah perkotaan adalah yang disokong oleh konglomerat pengembang, reklamasi dan lain-lain.
Pak Anies itu kecelakaan aja. Nah, kalau yang di Kalimantan kira-kira pengusaha batu bara dan lain, ini cukong kekuasaan harus dihentikan. Cara terbaik menghentikan cukong adalah merubah sistem pemilihan. Saya menyatakan kalau ada kesempatan maka partai politik itu dibiayai oleh negara, bukan dibiayai. Tidak boleh seorang calon mengeluarkan uang 1 rupiah. Kalau mengeluarkan uang 1 rupiah maka dia didiskualifikasi. Itu baru benar. Negara, saya pernah menghitung Pak, negara kira-kira membiayai partai politik paling 26 triliun. Jauh lebih rendah daripada biaya korupsi Jiwasraya, Asabri, dan yang lain-lain. Itu jauh lebih murah. Udahlah, kasih aturan, tidak boleh membiayai dan tidak boleh dibiayai. Maka itu cukong berhenti mengambil kekuasaan. Ya dinasti kita saksikan sendiri, anak dan menantu tidak malu-malu dimajukan. Pak Harto baru memajukan anaknya setelah 25 tahun berkuasa. Ini belum nyampe 6 tahun sudah anak mantu harus maju. Dan menariknya adalah kalau lihat foto yang beredar, menteri pun sudah merasa bawahan wali kota. Wali kota duduk di meja, menteri duduk di kursi. Jadi saya mengomentari foto itu, satu kehilangan sopan santun, satu kehilangan harga diri. Harga diri, betapa seorang menteri harga dirinya sudah hilang. Insya Allah KBIPI tidak akan ada yang seperti itu. Yakin saya. Oke, yang kelima adalah beban infrastruktur mangkrak meningkat. Ini pasti mangkrak Pak. Saya nanti kita diskusi. Bapak paham yang paling gampang kita ini jalan tol Becakayu, Bekasi, Cawang, Kampung Melayu. Waktu saya sekretaris Kementerian BUMN, saya larang dibangun itu karena ini tidak layak secara ekonomi. Tidak layak secara ekonomi. Baru bisa izinkan dulu dibangun kalau sudah kereta sampai Tanjung Priuk dan jalan tol ini masih Tanjung Priuk, itu baru layak. Datang, kami menyelesaikan proyek mangkrak. Apa yang terjadi? Itu tahu Pak, itu jalan tol milik swasta yang dibeli BUMN dengan harga sangat mahal. Jadi kalau ada perubahan maka ini harus diaudit dan dia membeli itu harus masuk penjara. Clear. Becakayu. Sekarang Kertajati itu studi kelayakannya pada saat masih ada. Ini nggak layak, saya bilang jangan dibangun. Tapi dengan gagah berani datang juga, ini proyek mangkrak kita selesaikan. Mangkrak makan. Sekarang mau diubah jadi bengkel pesawat. Bagaimana? Ini apa namanya? Ini juga saya dulu larang dipercepat itu adalah jalan kereta bandara. Saya nggak mungkin layak kecuali disatukan dengan bandara. Jadi orang yang naik kereta dan tidak naik kereta tetap bayar lewat boarding pass. Dipisahkan, bangkrut. LRT lihat nanti bangkrut juga. LRT yang dari Bekasi itu termahal. Baru kira-kira layak tuh kalau 50.000 rupiah naik LRT. Siapa yang mau naik dengan 50.000 LRT? Nah, kereta api cepat Bandung itu pasti mangkrak. Itu baru layak dan kembali 200 tahun kalau harga tiketnya 400 sampai 450.000. Siapa yang mau naik 450.000? Kan pakai mobil lagi ke stasiunnya kan dekat Cawang. Pakai taksi ke sana, di Bandung pakai lagi taksi, 450.000 pulang 1 juta pulang pergi itu. Logika mana membangun seperti itu? Tapi kalau saya ngomong begini, pasti buzzer ini udah marah semua. Ini fakta dan itu nggak pernah layak. Ini tidak layak dan tidak layak sama sekali. Tapi demi, akan ada seperti itu di berbagai daerah. Di kampung saya Sulawesi, masih ingat dinyatakan terus akan membangun lintas Sulawesi. Apa yang terjadi? Itu
Kereta api dari Makassar ke Parepare 150 kilo yang dibangun di Baru pertengahan 40 km. Udah jadi tontonan aja tuh sampai. Apakah kita harus meminta pertanggungjawaban kepada ini semua? Saya pikir harus. Karena itulah menjadi utang. Oke? Itu yang menjadi utang semua. Nah, saya berharap akal sehat kita jalan. Ya, habis ini mungkin ada panggilan lagi nih kalau habis. Nggak apa-apa, nambah amal. Yang keenam adalah kohesivitas sosial semakin retak. Kita sekarang sudah saling mencurigai antar bangsa. Kita sudah terbelah. Teman-teman saya selalu menganggap Islam adalah teroris yang non-Islam. Sesama Islam menganggap kau teroris, saya bukan teroris. Satu, Ketua Umum Ormas terbesar menyatakan PKI bukan bahaya Latin lagi, tapi bahaya Latin adalah teror. Saya bilang, kurang teror apa PKI pada saat membunuh kiai? Kurang teror apa pada saat membunuh jenderal? Apakah PKI tidak teroris? Jadi seakan-akan teroris itu adalah Islam. Kalau Anda udah jadi PKI, bukan teroris lagi namanya, walaupun membunuh. Ini logika mana yang dipakai? Kohesivitas sosial benar-benar dihancurkan. Dan dibayarlah buzzer-buzzer untuk menghajar orang yang tidak disukai. Saya paling langganan. Dihajar buzzer, Rocky Gerung, Risa Ramli. Udah. Nah, mungkin honornya besar kalau menghajar saya gitu kan. Nah, dan itu diakui bahwa dibayar oleh negara. Nah, lanjut. Kedelapan, kemandirian ekonomi semakin menurun. Ini betul-betul sangat menurun, Pak. Saya kira begini. Nah, ini karena waktu pendek, tapi saya sebenarnya nanti kita ini kan ini clue-cluenya saja. Jadi ekonomi Indonesia sekarang itu istilah saya terjadi La Nina dan El Nino. El Nino itu kelebihan uang di lembaga perbankan tapi kering di rakyat. Nah, kenapa kelebihan uang? Karena Bank Indonesia sudah mencetak uang dengan menyatakan punya utang kepada pemerintah tahun 2020 itu 600 triliun lebih. Uang itu harus disalurkan ke perbankan. Perbankan tidak ada yang mau menerima. Akhirnya kelebihan uang di bank. Apa yang terjadi? Bank membeli SUN, surat utang negara. Surat utang negara itu sekarang bunganya mendekati 6%, 7%. Bunga bank sekarang 1,5% setahun. Bunga deposito 3,5%. Tapi kenapa orang tidak mau membeli SUN? Nah, bapak-bapak dan ibu pasti bulan-bulan lalu itu dapat SMS dari bank untuk meminta memindahkan tabungannya atau depositonya ke SUN, surat utang negara, dengan bunga lebih tinggi. Pertanyaan saya agak lucu, masa bank menyatakan minta nasabahnya keluar, ya kan Pak? Ternyata mereka sudah diperintah. Jadi Menteri Keuangan memang sangat pusing sekarang, sangat pusing. Ekonomi berat sekali, Pak, berat. Dan kalau orang menyatakan kapan pulihnya, agak lama dan agak berat. Jadi saya sekarang berharap pada kita semua keluarkan dompet hanya yang untuk yang wajib saja, yang mubah nggak usah, yang sunnah-sunnah nggak usah, yang wajib itu termasuk beramal kepada fakir itu wajib. Kalau yang jangan, ini masih panjang sekali ekonomi ini. Jadi jangan, apalagi muncul lagi teror gitu, isu teror yang tadi surat pesan yang teroris Makassar dan surat pesan teroris tanda kutip Jakarta kok sama gitu. Tulisannya juga sama ya, itulah. Kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Nah, kemudian penguasaan sumber daya alam itu sudah digagas oleh konglomerat dan asing. Saya tidak ragu-ragu menyatakan
Salah satu grup Sinarmas itu, ya kalau merasa dirugikan, itu menguasai lahan perkebunan lebih besar dari lahan seluruh PTT, sekitar 1 juta hektar. Dan sekarang hampir semua Tangerang milik dia, hampir seluruh milik dia. Kita bukan bicara ini, kita bicara keadilan dan pemerataan. Janganlah terlalu. Saya sangat sedih selalu kalau lewat hotel Indonesia. Bapak-bapak kalau lewat, nengoklah hotel Indonesia dan nengok gedung BCA ke atas. Di atas gedung itu ada rumah, tempat tinggal pemiliknya. Dan itu dulu adalah milik negara dan di KSO-kan. Coba bayangkan orang yang itu duduk di atas terus di situ melihat istana dari atas dan pasti ketawa, akulah pemilik Jakarta. Kita dibawa lewat. Ini bukan bicara etnis. Tolonglah tahan diri, jangan terlalu arogan di depan. Ini kan sudah terlalu arogan menurut saya. Nah, pasti bapak-bapak mengikuti. Saya sangat protes, namanya ingin pindahkan ibu kota sekarang, karena itu pasti utang. Apa yang terjadi bapak-bapak dan ibu? Sudah dirancang untuk menjual semua gedung-gedung strategis di Jakarta untuk membiayai ibu kota baru. Itu diperkirakan 150 triliun. Jadi nanti istana negara, saya nggak tahu konglomerat mana yang beli, Monas siapa yang beli, gedung Kementerian Pertahanan siapa beli, gedung BI yang bagus itu siapa yang beli, dan kita menjadi penonton di negeri ini. Dan di ibu kota baru itu hanya cukup untuk infrastruktur, maka datanglah asing atau swasta membangun gedung-gedung untuk disewa oleh kementerian dan lembaga. Jadi apa yang terjadi? Kita kehilangan aset ibu kota lama dan kita menjadi penyewa di ibu kota baru. Saya sebagai putra perintis kemerdekaan, bapak saya perintis kemerdekaan, tidak bisa menerima kebijakan seperti ini. Tidak bisa menerima. Sama sekali enggak, hati saya enggak bisa. Tapi saya enggak bisa berbuat, hanya teriak begini aja, Pak. Teriak begini aja diancam-ancam apalagi. Tapi ya minimal saya sudah berjuang sesuai dengan ini saya. Jadi kalau nanti di Padang Mahsyar ditimbang, minimal bapak-bapak jadi saksi, Pak, dia sudah berjuang sesuai posisinya gitu. Kualitas pendidikan dan kesehatan sangat menurun dan tidak lagi ada perhatian. Tidak lagi ada perhatian kepada kurikulum, tidak ada lagi perhatian kepada peningkatan kualitas. Saya pikir Pak Rektor mengalami betul. Kita terima Menteri Pendidikan yang 1 tambah 1 kali 0 katanya 0 gitu. 1 tambah 1 kali 0 katanya 0 gitu kan. Betapa malunya kita punya Menteri Pendidikan dengan matematika sangat dasar salah. Itu pasti anak-anak kita SD pasti ketawa membaca seperti itu. Kalau dia boleh menyatakan itu enggak, spontanitas adalah hubungan antara hati, otak dan mulut. Ya Pak Rektor kan, dia bilang itu spontan. Ya spontan itu di bawah sadar itu biasanya hati, otak dan mulut itu menyatu. Nah, kesehatan kita berat sekali, tidak ada perhatian lagi. Pendidikan berat sekali, sangat tidak ada perhatian. Saya melihat, ya nggak kebayang saya, kita kemungkinan kehilangan satu generasi gara-gara kesalahan pendidikan. Kemudian ketimpangan sosial dan ekonomi saya sudah jelaskan tadi, itu semakin menjadi-jadi itu ketimpangan itu. Nah, yang 11 adalah peran di dunia internasional, kawasan semakin menurun. Indonesia tidak dianggap sama sekali sekarang. Dulu kan Pak Harto mesem aja dikit, Amerika sudah
Sudah mulai, apalagi ASEAN. Sekarang tidak dianggap. Kita sudah bayangkan Myanmar menyalip kita. Myanmar, Pak. Saya pikir yang pernah ke Myanmar tahun 70-an itu kan tahun 90-an itu sama dengan Indonesia tahun 60-an gitu kan. Kira-kira kalau kita ke sana. Vietnam tahun 90-an kita ke sana itu sama dengan Indonesia tahun 70-an. Tapi sekarang mereka sudah nyalip. Kemudian pertentangan ideologi kembali muncul. Dan ini betul-betul dipertontonkan. Bagaimana logikanya? Kita lanjut saja. Bagaimana logikanya bahwa ada upaya memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila dengan terbuka. Coba. Padahal kita sudah sepakat bahwa Pancasila ada yang 18 Agustus 1945. Tapi ada yang mencoba, dan sekarang ini masuk lagi Undang-Undang Prolegnas, Undang-Undang HIP ini. Jadi ini terjadi pertentangan ideologi lagi. Jadi jangan bapak-bapak jangan heran kalau ketegangan ini semakin tinggi karena Pak Rektor, Pak Masuki, bapak-bapak semua. Karena generasi anak ideologi 60-an dengan orang pihak-pihak yang korban 65-an itu di umur-umur terakhir. Jadi pertentangannya keras sekali. No, now or never. Mohon maaf aja, anak-anak PKI ini berjuang akhir-akhir ini, berjuang keras karena ini adalah kesempatan terakhir. Jadi jangan heran kalau terjadi pergeseran. Siapa yang menang, dialah yang menentukan Indonesia ke depan. Dan saya pikir semua dua orang ini kita sepakat bahwa tidak boleh ada yang mengubah Undang-Undang Dasar 45 yang dirumuskan 18 Agustus 45. Islam sudah berkorban dengan tidak menggunakan Piagam Jakarta. Jangan lagi kita berkorban. Kita harus jaga, kawal, jangan sampai ideologi ini diubah menjadi Pancasila, menjadi Ekasila. Ketuhanan berkebudayaan. Emang ketuhanan berkebudayaan. Puncak budaya itu Tuhan. Tuhan kok disuruh berbudaya. Nah, oke, itu saya pikir pengantar saya. Mari kita selamatkan negeri ini sesuai moto dan hasil perjuangan keluarga pendiri dan keluarga besar PI. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Yasin MPD. Kepada Bapak Ustadz Muhammad Yasin MPD kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengangkat tangan kita. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam pertemuan atau perkumpulan kita pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, Ya Hayy Ya Qayyum Ya Azim Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Ya Hayy Ya Qayyum Ya Azim Ya Rabbal Alamin. Qayyum yarzuqu man yasha'ul quwwah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlub. Hamda syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa takhashuana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma gfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayawna saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma barik lana fi jam'iyatina wa ijtima'ina ya Allah ya Hayy Ya Qayyum Ya Azim Ya Rabbal Alamin. Barakatan wasi'atan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar birahmatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara pengukuhan pengurus cabang Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Tangerang periode 2021-2024 telah selesai dilaksanakan. Mari kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku MC dan panitia mengucapkan mohon maaf jika banyak kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada seluruh pengurus untuk berfoto bersama di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pengurus, diharapkan untuk berfoto-foto terlebih dahulu. Mohon izin Pak Hudaya, ada tamu, jadi meninggalkan tempat terlebih dahulu. Dan kepada seluruh peserta undangan, makan siang sudah disediakan. Makan siang sudah disediakan. Apabila ingin santap siangnya, dipersilakan